Mengapa kamu pergi seperti ini? Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Yang meninggal dan kamu masih memasang tablet peringatan. Membakar uang sia-sia. Diam jika bukan karenamu. Ibuku tidak akan meninggal. Xiaofu. Inilah yang nenek gunakan uang. Untuk membeli peti mati yang disiapkan sebelum kematiannya, bibimu berencana untuk menikahkanmu dengan Jagali. Ambil ini. Keluarga kami tidak mampu menyinggung mereka. Kamu pergi. Semakin jauh semakin baik. Kamu, dia sudah tiada. Bagaimana dengan Li si tukang daging itu? Kamu yang menyebabkan masalah. Selesaikan sendiri. Pabrik Sulaman Furong. Pabrik Sulaman Furong. Mengapa itu terdengar tidak asing? Permisi dengan. Hai Eno. Selanjutnya. Halo semuanya. Nama saya Guru Fu. Masih pendaftaran Anda. Bahwa garis keturunan Anda tidak ditampilkan. Bolehkah saya bertanya siapa guru Anda? Manager Hua. Saya tidak punya garis keturunan. Sulaman saya semuanya otodidak. Jika saya benar-benar harus menyebutkan seorang guru, itu adalah ibu saya. Baiklah, kita tidak perlu membuang waktu lagi. Selanjutnya, tunggu. Tamu terhormat, bolehkah saya menunjukkan pekerjaan saya? Orang yang bahkan bukan dari garis keturunan sah Sulaman Suzhou atau sekolah, masih ingin masuk ke pabrik Sulaman Furong kami, keluarkan dia dari sini. Ya, Saya bisa melakukan sulaman dua sisi. Sulaman dua sisi. Ini adalah pekerjaan saya. ini benar-benar sulaman dua sisi. Ini benar-benar sulaman dua sisi. Manajer Shang, ada apa dengan Nona He? Jarang melihatnya kehilangan ketenangannya seperti ini. Wajar jika Anda tidak tahu, karena Anda baru saja tiba. Sulaman dua sisi ini adalah keterampilan eksklusif dari Master Sulaman Susiau Nona Shang. Nona He sangat ingin menjadi murid di bawah Nona Shang, tetapi ditolak setiap saat. Itu sebabnya melihat sulaman dua sisi membuatnya sangat gelisah. Kamu baru saja mengatakan, sulaman dua sisi kamu itu diajarkan oleh ibumu. Lalu apakah ibumu bernama Xiang? Kalau begitu keluar. Apa maksudmu dengan itu? Seorang pencuri masih ingin masuk ke pabrik Sulaman Furong kami. Lelucon macam apa ini? Sapu tanganmu ini. Kamu mungkin mencurinya dari suatu tempat. Apa yang terjadi? Sulaman dua sisi memang. Apa kamu tidak takut ditertawakan? Saya benar-benar menyulam ini sendiri. Teknik jahitan saya juga diajarkan oleh ibu saya. Jika Anda tidak percaya pada saya bisa menyulamnya untuk Anda di sini. Baiklah. Selama kamu menyulamnya di sini dan sekarang, pabrik Sulaman Furong saya akan segera mempekerjakanmu. Mustahil. Itu tidak mungkin. Katakan padaku, di mana tepatnya kamu? Diam-diam mempelajari teknik sulaman dua sisi. Aku, Selamat datang, bos. apa yang kamu lakukan? Ibu, kenapa kamu di sini? Kamu, ayahmu ada urusan dan pergi keluar. Saya datang untuk membantu mengawasi semuanya. Anda masih belum memberitahu saya apa yang terjadi. Itu dia. Dia diam-diam mempelajari teknik sulaman dua sisi dari entah siapa.
Saya benar-benar tidak akan mengizinkan seseorang seperti dia untuk menodai reputasi pabrik sulaman Furong kami. Ini benar-benar sulaman dua sisi. Nona muda, apakah Anda bersedia untuk tinggal dan bekerja di pabrik sulaman Furong kami? Tentu saja. Anda dapat menentukan persyaratan dan gaji Anda sendiri. Jika kamu ingin membayar utangmu, nanti kamu bisa datang bekerja di pabrik sulaman Furom. Saya bersedia. Ibu, Kakak Anla, pakaian yang Anda kenakan hari ini benar-benar mencerahkan warna kulit Anda. Itu membuat kulit Anda terlihat seperti lemak yang membeku, persis seperti poster film. Apakah Anda tahu cara berbicara? Jelas itu karena kakak Anla kita memiliki kulit yang bagus, yang membuat pakaiannya terlihat jauh lebih baik. Baiklah, Cieo Bei akan segera tiba. Siapa di antara kalian yang ingin pergi menyambutnya? Saya. Biar saya beritahu sesuatu. Saya dengar Cieo Bei ini sama sekali bukan anak dari keluarga Bai, tetapi diadopsi oleh tetua Bai 10 tahun yang lalu. Kalau begitu keberuntungannya terlalu bagus. Keluarga Bai adalah salah satu keluarga teratas di ibu kota provinsi. Tepat sekali. Nama asli Xiao Bai sepertinya adalah sesuatu seperti Xiao Niao. Dan kemudian dia datang ke keluarga Bai. Barulah mengganti namanya menjadi Bai Wenyao. Telah mencari kerabat selama beberapa tahun terakhir ini. Saya berharap dia adalah saudara laki-laki saya 10 tahun yang lalu. Xiao Yao. Kakak. Mungkinkah itu kamu? Pendatang baru. Anda saja. Anda pergi melayani Cieo Bai. Jika terjadi kesalahan, Anda bisa keluar dari pabrik sulaman ini. Kakak, Bai Wenyao. Saya minta maaf. Saya tidak tahu Anda adalah nona muda dari keluarga mana yang akan mengejar saya sampai sejauh ini. Saya akan mengulangi ini sekali lagi. Entah itu saudara kandung atau pengagum romantis. Saya tidak membutuhkannya. Jadi tolong berhenti mengganggu saya. Oke. saya benar-benar bingung. Bagaimana mungkin dia adalah kakakku? Saya minta maaf Cieo Bai. Saya salah mengira Anda orang lain. Saya dari pabrik sulaman Furong. Karyawan yang bertanggung jawab untuk menyambut Anda kali ini. Saya mengerti. Tunjukkan jalannya. Silakan lewat sini. Ini adalah bengkel. Tidak apa-apa. Kalian semua lanjutkan pekerjaan Anda. Saya hanya akan melihat-lihat santai. Bagaimana tepatnya kamu menangani berbagai hal? Mengapa kamu membawa Cieo Bai ke bengkel? Bukankah aku sudah menginstruksikanmu untuk memperlakukannya dengan baik? Saya memintanya untuk membawa saya ke sini. Saya percaya bahwa untuk memahami pabrik sulaman, cara yang paling langsung adalah dengan mengamati tingkat keterampilan para penyulam. Bagaimana menurut Anda? Ya. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Para penyulam di pabrik kami, semuanya telah melalui beberapa putaran seleksi. Mereka pasti tidak akan mengecewakanmu. Mengapa kamu tidak segera kembali bekerja? Ya. Siapa nama Anda? Nama saya Xiao. Namanya Guru Wofu. Dia adalah seorang penyulam yang direkrut secara luar biasa oleh pabrik kami. Tingkat keahliannya sebenarnya cukup biasa. Mengapa kamu tidak melihat ke sini? Ini adalah karya-karya terbaik dari pabrik kami. Jahitannya halus. Kerja benangnya rapi. Dan polanya unik dan cerdik. Jika karya seperti ini hanya dianggap biasa di pabrik ini, lalu berapa banyak lagi kejutan yang tidak saya ketahui? Bolehkah saya bertanya master yang mana menciptakan karya ini? Ini? Jahitannya kasar. Polanya kaku. Dan kerja benangnya bengkok. Apakah ini yang pabrik Anda anggap sebagai karya terbaik? Ini adalah karya yang dibuat oleh murid pabrik kami. Cukup.
Metode penilaian keluarga baik kami kali ini juga sangat sederhana. Perusahaan manapun yang dapat memperoleh dukungan Nona Zhang secara alami akan juga menerima dukungan dari keluarga baik kami. Nona Zhang. Tapi Nona Zhang belum mengelola urusan pabrik Sulaman selama lebih dari 10 tahun. Itu adalah masalah yang perlu Anda pertimbangkan. Sambutan Anda hari ini sangat baik. Saya harap lain kali saya dapat bertemu Anda lagi. CLB. Apakah Anda pergi sekarang? Tidakkah Anda ingin melihat-lihat lagi? Apa yang perlu dilihat dan apa yang tidak? Saya sudah melihat hampir semuanya. Saya menantikan kabar baik Anda. Tahan dia untukku. Lepaskan aku. Kamu cukup pandai berpura-pura bukan? Melihat kita semua dimarahi, kamu pasti merasa cukup puas kan? Hari ini aku akan menggaruk wajahmu. Mari kita lihat apakah bunga yang disulam di wajahmu juga indah. Tidak. Mengapa kamu datang ke bengkel hari ini? Saya dengar, CLB baru saja mengunjungi bengkel. Saya datang untuk melihat-lihat. Apa yang kamu lakukan di sini? Lepaskan dia sekarang. Ayah, jangan marah. Kunjungan itu berjalan dengan baik awalnya, tapi pendatang baru ini bersikeras membawa CEO Bai ke bengkel. Kami tidak tahu apa yang dia katakan kepada CEO Bai. CEO Bai bersikeras agar kami mendapatkan dukungan Nona Zhang sebelum dia mau bekerja sama dengan kami. Saya pikir dia mungkin telah dikirim oleh pabrik Sulaman lain. Hal seperti itu terjadi. Itu tidak benar, Master He. Itu benar-benar bukan saya. Saya datang ke pabrik karena Anda. Karena aku. 10 tahun yang lalu, Anda membantu saya. Anda juga mengizinkan saya setelah saya dewasa untuk datang bekerja di pabrik Sulaman Furong. Kebaikan ini selalu saya simpan di hati. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak mungkin melakukan apapun yang merugikan pabrik. Sebelumnya, saya hanya berpikir kamu menyimpan niat buruk. Aku tak menyangka kau kini mencoba mengaku punya hubungan. Ayahku tidak akan tertipu oleh kata-kata berbunga-bunga dan pembicaraan cerdasmu. Masalah 10 tahun yang lalu. Saya benar-benar tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Tetapi fakta bahwa CEO Bai karena kamu membuat masalah bagi pabrik kita hari ini adalah kebenarannya. Saya akan mendendamu gaji 1 bulan. Itu tidak benar. Saat menyulam, yang penting adalah bahwa hatimu harus murni dan bersih. Polos. Jangan selalu berpikir untuk bermain dua kaki. Bersikap jujur dan patuh adalah jalan yang benar. Juga, CL Boy mengusulkan perlunya dukungan Nona Zhang, kemungkinan bukan rumor tak berdasar. Pada kompetisi Sulaman Suzhou sebulan dari sekarang, Nona Zhang akan memilih murid terakhir. Kalian semua punya kesempatan. Ano. Kali ini, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Ayah, jangan khawatir. Kejuaraan itu milikku. Benar-benar layak menjadi putriku. Xiao Yu, pergi dan selidiki. Nama gadis itu adalah Gu Ruofu dari pabrik Sulaman Furong ini. Saya perlu tahu segala sesuatu tentang dia. Xiao Yu. Ya, Tuan Muda. Di mana ini? CL Bai. Ini adalah kediaman keluarga Bai. Aku bertemu denganmu di kapal. Dan menyelamatkanmu. Di kapal. Bagaimana aku bisa berakhir di kapal? Siapa aku? Mengapa aku tidak bisa mengingat apapun? Ketika aku menyelamatkanmu, kepalamu berlumuran darah. Dokter berkata, Anda mengalami pembekuan darat di otak Anda. Dan ada kemungkinan amnesia. Amnesia. Aku hanya ingat namaku adalah Yao. Ibuku sepertinya sangat pandai menyulam. Aku juga punya adik perempuan. Adapun lebih dari itu, aku tidak bisa mengingatnya. Kakak, di mana kamu?
Kudengar kau juga mendaftar untuk kompetisi Sulaman Suzhou. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu diam-diam mempelajari teknik sulaman dua sisi, kamu bisa menjadi murid Nona Yang kan? Palsu tetap palsu, sama seperti burung pegar, tidak akan pernah bisa berubah menjadi phoenix. Saya akan mengatakannya lagi, teknik sulaman dua sisi diajarkan kepada saya oleh ibu saya. Saya juga percaya bahwa teknik sulaman dua sisi ibu saya tidak dipelajari secara diam-diam. Jangan bilang padaku, ibumu adalah murid Nyonya Xiang. Apa kamu tidak takut ditertawakan jika mengatakan itu? Aku beritahu kamu, juara kompetisi Sulaman Suzhou hanya bisa menjadi milikku jika kamu tahu apa yang baik untukmu. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Aku mungkin masih akan mengampuni hidupmu. Sama sekali tidak mungkin. Lepaskan aku. Jiao Xiaoyao. Di mana tepatnya kalian berada? Ayahmu sangat merindukan kalian. Tuan ini buruk. Nona muda berkelahi lagi. Dengan yang baru itu, tukang bordir. Apel. Beraninya dia menyentuh putriku. Dia pasti bosan hidup. Kali ini, aku harus memastikan kamu sepenuhnya mengerti. Harga memprovokasi aku. Orang-orang seperti Anda, yang munafik, mempelajari Sulaman Suzhou. Jika hati Anda tidak murni, Sok suci itu deskripsi yang bagus. Aku ingin lihat, seberapa tangguh dirimu sebenarnya. Tampar wajahnya. Master He, apakah Anda sudah lupa? 10 tahun lalu, saya menjual diri demi menguburkan ibu. Saya diganggu di jalan. Dan Andalah yang menyelamatkan saya. The film was translated and narrated Jadi by itu kamu. Media. Aku tidak pernah berpikir bahwa setelah membantumu sekali, kamu akan berbalik dan menggertak putriku. 2 tamparan ini akan membuatmu ingat dengan jelas. Pikirkan baik-baik sebelum kamu berbicara atau bertindak. Juga, tidak ada yang diizinkan untuk menggertak Putri Hashuyan. Kamu baik-baik saja. Dia sebenarnya anak Ruan Liuzeng. Saya menjaga diri dari ini selama lebih dari 10 tahun. Namun saya tetap tidak bisa menghindarinya. Sama sekali tidak. Saya sama sekali tidak bisa membiarkan Xuan tahu tentang masalah ini. Itu Anda. Wanyin, ada apa? Hanya memikirkan sesuatu. Apa itu? Apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Tidak ada apa-apa. Aku baru saja tiba-tiba menyadari, siapa penyulam baru itu adalah. Apa? Anda tahu? Ya, aku baru ingat. Dia pasti gadis yang 10 tahun lalu aku temui di pinggir jalan. Menjual dirinya untuk menguburkan ibunya. Aku tidak menyangka bahwa 10 tahun kemudian, dia akan tumbuh sebesar ini. Benarkah? Ya, itu kebetulan sekali. Tapi saat dia masih kecil, dia tampak cukup polos. Sekarang dia begitu penuh perhitungan. Takdir benar-benar mempermainkan kita semua. Tuan muda, saat ini, kami hanya dapat menemukan beberapa informasi tentang Nona Gue. Nona Gue tumbuh dewasa di rumah pamannya, bergantung pada neneknya untuk bertahan hidup. Neneknya baru saja meninggal, dan baru kemudian Nona Gue meninggalkan rumah untuk datang ke pabrik Sulaman Furon. Lalu, apakah dia punya kakak laki-laki? Menurut orang-orang di sekitar, dia sendirian sejak kecil. Dan tidak ada penyebutan tentang saudara kandung. Baiklah. Saya mengerti. Sepertinya Anda bukan orang yang saya cari. Kompetisi tahun ini benar-benar meriah. Tentu saja, tahun ini Nona Yang akan memilih murid terakhir lagi. Pemenang sebelumnya diterima oleh Nona Yang sebagai murid pribadi. Tapi kemudian, dia kawin lari dengan seorang pria. Siapa nama orang ini? Saya dengar dia dipanggil Ruan. Ruan Liuzeng. Ya, Ruan Liuzeng. Sayang sekali, ini hanyalah app bagi komunitas Sulaman Suzhou. Kalian berdua, apakah kalian punya kontribusi apapun untuk komunitas Sulaman Suzhou? Ketua Sha.
Mengkritik seorang senior di sini secara sembarangan. Jelas tidak pantas, bukan? Tetua Yang, kami telah menyinggung Anda. Kalian berdua, Liu Zheng sebelumnya, satu-satunya muridku. Aku bahkan menganggapnya sebagai putriku sendiri. Hidupnya tentu saja miliknya. Untuk diputuskan, aku yakin bahwa tidak peduli dimanapun dia berada sekarang, dia akan mempromosikan dan memuliakan Sulaman Suzhou. Para tamu terhormat, kompetisi Sulaman Suzhou ini akan segera dimulai. Mohon semuanya, siapkan karya Anda. Jika Anda adalah saudara perempuan saya, alangkah indahnya itu. Ingat, benang-benang itu tidak boleh saling bersentuhan. Ibu, Xiao Fu tidak akan mengecewakanmu. Warnanya biasa saja. Kainnya juga bukan yang terbaik. Benang yang digunakan juga inferior. Kamu sebenarnya tidak membordir-bordir dua sisi. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan padaku. Sudah ku bilang, juara hanya bisa menjadi milikku. Jati karyamu, aku akan dengan senang hati menerimanya. Apakah Anda tidak takut? Saya akan melaporkan ini kepada Tetua Xiang. Ayahku adalah He Xuan. Aku adalah pewaris pabrik Sulaman Furong, dan kamu hanyalah seorang pembordir kecil yang tidak jelas. Menurutmu siapa yang akan dipercaya oleh Tetua Xiang? Lagi pula orang-orang ini adalah semua saksiku. Jelas kamu yang iri pada karya bordirku dan mencoba mencurinya. Dan aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Anda akan menanggung akibatnya karena ini. Hak apa yang kamu miliki untuk menghakimiku? Apa yang terjadi? Ayah, Guru Wofu mencoba untuk mencuri karyaku. Aku benar-benar terlalu marah dan hanya ingin memberinya pelajaran. Saya tidak melakukannya. Itu adalah pekerjaan saya. Ayah, kamu harus membantuku. Karena tanganmu kotor, maka kita harus melumpuhkan satu tangan. Karya Sulaman ini benar-benar saya yang mengerjakannya. Masih mengelak. Terus pukul. Berhenti. Xiao Fu, apakah kamu baik-baik saja, Xiao Fu? Xiao Fu. Itu adalah pekerjaan saya. Ibu saya mengajari saya. Xiao Fu. CLB. Ini adalah masalah internal pabrik sulamku. Tidak perlu Anda repot-repot mengurusnya. Benar si Obai, dia hanyalah seorang yang tidak jujur, pencuri. Tolong jangan tertipu olehnya. Dia adalah saudara perempuan saya, Bai Wenyao. Urusannya adalah urusan saya. Saya akan mengingat hutang ini hari ini. Di hari lain, keluarga Bai saya pasti akan membalas Anda dengan setimpal. Mustahil. Bukankah dia seorang yatim piatu? Bagaimana dia bisa memiliki seorang kakak laki-laki? Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kerjasama dengan keluarga Bai ini mungkin sekarang benar-benar tanpa harapan. Xiao Fu. Xiao Fu. Itu Xiao Fu. Xiao Fu sudah ada di sini. Itu Xiao Fu. Ayah, jangan khawatir. Mungkin mereka hanya dua. Leontin Jiok yang mirip. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Leontin Giok ini dulu diukir sendiri olehku. Selidiki untukku. Seseorang. Selidiki untukku. Selidiki secara menyeluruh untukku. Lihat siapa yang sudah ada di sini. Xiao Fu.
Aku pasti akan menemukanmu. Dokter. Dokter cepat selamatkan dia. Anggota keluarga silakan tunggu di luar. CLB. Mengapa Anda begitu khawatir tentang nona gue? Apakah saya? Tapi setiap kali saya melihatnya, saya merasakan rasa kedekatan yang tak dapat dijelaskan. Melihatnya terluka, hati saya sakit sekali. The film was translated and narrated by M Media. Tangan Pasir benar-benar terluka parah. Untungnya, Anda membawanya ke sini tepat waktu. Selama dia bekerja sama dengan baik dengan perawatan nanti, dia seharusnya bisa pulih sekitar 80 atau 90%. CLB. CLB. Anda membantu saya lagi. Kebaikan dan kebajikan Anda yang besar. Saya tidak akan pernah lupa. Tidak perlu sungkan. Saya hanya melakukannya sekalian saja. Namun mengenai tangan Anda. Dokter berkata, mungkin sulit untuk pulihkah kondisi semula. Tidak masalah. Selama saya masih bisa menggerakkannya, saya tidak akan menyerah pada Sulaman Suzhou. Kebanyakan orang di dunia ini pragmatis. Seseorang seperti Anda, yang benar-benar mencintai Sulaman Suzhou, jarang ada sekarang. Karena itu adalah hadiah paling berharga yang ibu saya berikan. Leontin Giok. Di mana Leontin Giok saya? Bagaimana bisa hilang? Seharusnya tidak. Seharusnya ada di sini. Mengapa dia kembali lagi? Bukankah Bai Wenyo sudah membawanya pergi? Aku tidak tahu. Sepertinya, dia sedang mencari sesuatu. Tidak berguna. Apa aku perlu kamu memberitahuku itu? Bahkan seorang idiot tahu dia sedang mencari sesuatu. Mustahil. Seharusnya tidak ada kebetulan seperti itu. Seseorang serendah dia tidak mungkin berhubungan darah denganku. Xiao Shen lihat cepat. Leontin Giok yang kau tinggalkan untuk Xiao Fu. Aku menemukannya. Jadi Xiao Fu sudah berada di sisiku selama ini. Jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan Xiao Fu dan menebus kesalahan dengan benar. Selama bertahun-tahun ini, hutang yang kumiliki padanya. Jika rohmu ada di surga, tolong lindungi aku, agar aku bisa segera menemukan anak kita. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Xiao Fu sangat merindukanmu. Xiao Fu tidak berguna. Xiao Fu tidak bisa menemukan kakak dan ayah. Xiao Fu tidak berguna. Kompetisi Sulaman Suzhou. Saya juga mengacaukannya. Tapi ibu jangan khawatir. Saya pasti akan terus menyelam. Dan memenuhi impian kita bersama. Tidak banyak orang tahu bahwa ibu menyukai bunga sepatu. Siapa yang ada di sini?
Sakit kepala saya hari ini. Tampaknya semakin parah. Setelah pemeriksaan, tidak ada masalah. Seharusnya masih menjadi sequel yang ditinggalkan oleh amnesia 10 tahun lalu. Apakah Anda baru-baru ini mengalami keadaan khusus apapun? Saya baru-baru ini bertemu seseorang yang selalu memberi saya perasaan sangat akrab, seperti saya sudah mengenal mereka sejak lama. Mungkin itu merangsang saraf kranial. Anda bisa mencoba berinteraksi lebih banyak dengan orang ini. Mungkin itu akan membantu dengan pemulihan ingatan. Berinteraksi lebih banyak. Xiao Yu, kontrak kerjasama dengan pabrik Sulaman Furong, kirimkan hari ini. Beraninya dia menunjukkan wajahnya di sini lagi. Aku dengar bahwa dia benar-benar mencoba untuk selama kompetisi mencuri karya Nona Hei. Aku benci. Hanya memikirkan harus bekerja dengan orang seperti itu membuatku muak. Jika aku jati dia, aku mungkin tidak akan punya muka untuk tetap berada di dunia Sulaman Sujo seumur hidupku. Dari mana tepatnya kamu mendapatkan keberanian untuk muncul di hadapanku seperti ini? Bagaimana bisa luka di tanganmu sembuh begitu cepat? Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya tidak berani kembali? Surga melihat apa yang manusia lakukan. Kebenaran pada akhirnya akan terungkap suatu hari nanti. Di sini aku adalah surga. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Aku bahkan tidak memperdulikanmu. Terkadang aku benar-benar tidak mengerti. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara kepadaku seperti itu? Kemampuan saya adalah kepercayaan diri saya. Bagaimana denganmu, Nona Hai? Apakah Anda memilikinya? Keterampilanmu tidak memadai. Setelah ditinggalkan oleh Cio Bai, kamu mulai keluar dan menggigit orang secara acakan. Kamu berbicara dengan sangat salah. Tetapi pada kenyataannya bukankah kamu masih menjual penampilanmu dan bergantung pada pria? Jangan memfitnah saya. Cio Bai dan saya benar-benar tidak bersalah. Ini bukan jenis hubungan yang Anda bicarakan. Cio Bai sendiri berkata, kamu adalah adik perempuannya, bukan adik kekasihnya. Mungkinkah dia adik kandungnya? Seseorang sepertimu yang mengaku bergantung pada kemampuanmu sendiri, tetapi sebenarnya bergantung pada pria. Mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Pada dasarnya tidak pantas menyentuh Sulaman Suzhou. Apa yang kalian perdebatkan di sini? Apa kalian tidak akan bekerja? Kenapa kamu ada di mana-mana? Jika kamu tidak membuat masalah sehari saja, kamu merasa tidak nyaman di sekujur tubuh kan? Benar-benar benih liar yang tidak pernah didisiplinkan oleh orang tua, penuh cacat. Saya bukan anak haram. Saya punya ayah dan ibu. Ibu meninggal, ayah hilang. Apalagi kamu selain seorang bajingan. Kalau kau punya nyali, bawa ayahmu keluar sekarang untuk mendukungmu. Cukup. Tidak perlu marah pada orang rendahan seperti itu. Karena kamu begitu menganggur. Berlutut dan lap lantai pabrik sulam. Sampai bersih untukku. Kalau tidak, jangan tinggal di pabrik sulam lagi. Ano. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Xiaofu sangat merindukanmu. Ayah. Kakak. Di mana kalian semua sebenarnya? Xiaofu sangat merindukan kalian semua. Jangan menangis lagi. Saya di sini. Jangan berani-berani mengguli adikku. Xiaofu, jangan menangis, aku di sini. Kakak. Kakak. Xiaofu sangat merindukanmu, kakak. Xiao Bai, saya minta maaf. Saya salah mengira Anda dengan orang lain. Bicara tentang kebetulan. Sepertinya setiap kali aku melihatmu, kamu sedang tertekan. Dan setiap kali Anda membantu saya belum berterima kasih dengan benar. Tidak perlu terlalu sopan. Aku hanya merasa bahwa kamu enak dipandang. Aku mendengar rumor di pabrik sulam. Itu adalah kurangnya pertimbanganku. Aku menyebabkan masalah untukmu. Tidak, bukan begitu. Apapun yang ingin mereka katakan,
adalah urusan mereka. Saya tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Lalu kamu menangis karena Itu karena saya sedikit iri pada Anil. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Ayahnya akan selalu maju untuk melindunginya. Dan saya juga sedikit merindukan keluarga saya. aku punya satu pertanyaan lagi. Aku sangat penasaran. Keterampilan menyulammu. Apakah kamu mempelajarinya dari keluargamu? Kamu benar-benar menyulam dengan sangat baik. Saya mempelajarinya dari ibu saya. The film was translated and Ketika saya narrated masih by kecil, M. keluarga saya Media. miskin. Untuk membantu meringankan beban keuangan keluarga, ibu saya sering pergi bekerja. Sedangkan untuk saya tinggal di rumah berpegangan pada ibu saya, memintanya untuk mengajari saya Sulaman Suju. Syair bayi, ada apa? Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku ada urusan lain yang harus dihadiri. Jadi aku akan pergi sekarang. Suyan sudah kembali. Cepat ke sini. Aku membuatkan busuk. Anak tidak berbakti. Kamu masih ingat bagaimana cara kembali? Ayah. Ibu. Apa yang terjadi pada kalian berdua? Suyan, Xiao Fu dan Xiao Yao. Apakah mereka sudah ditemukan? Sudah sangat lama. Mengapa kamu belum membawa tujuh kesayanganku kembali? Bukankah kalian berdua dulu meremehkan Xiao Zhen? Trik macam apa yang kalian lakukan sekarang? Bagaimanapun juga, mereka adalah garis keturunan keluarga kita. Membiarkan mereka berkeliaran di luar akan sangat tidak pantas jika sampai terdengar orang lain. Bagaimanapun mereka adalah keluarga hanya keturunan laki-laki. Suyan, aku khawatir kamu masih tidak tahu kan? Waning dia sudah lama tidak bisa hamil. Ini semua gara-gara wanita tua sialan itu. Dia benar-benar diam-diam mengatur pemeriksaan medis untukku. Sekarang setelah mereka tahu, aku tidak akan pernah lagi melahirkan seorang putra. Mereka mungkin bahkan lebih putus asa untuk membawa kembali dua bajingan dari luar itu. Apa terburu-buru? Bagaimanapun mereka bahkan belum menemukan orang-orang itu. Kita masih punya banyak waktu tersisa untuk merencanakan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka mengetahui bahwa Gorwofu adalah Shofu. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Ibu? Ibu? Turunlah. Ibu, apa yang baru saja kau katakan? Apakah Gorwofu Shofu? Adik tiriku, itu sama sekali tidak mungkin. Pelankan suaramu. Apakah ini sesuatu yang patut dibanggakan? Apakah kamu takut tidak cukup banyak orang yang sudah tahu? Aku sudah memastikannya. Aku 90% yakin. Xiaofu sudah ada di sini. The film Mustahil. was translated Gorwofu and seorang anak narrated haram. by M. Bagaimana Media. bisa dia menjadi adikku? Ibu, kau sama sekali tidak boleh membiarkan dia kembali ke keluarga He. Aku tidak ingin dia menjadi adikku. Cukup. Jangan panik dulu. Untungnya ayahmu saat ini tidak tahu identitasnya. Kita masih punya kesempatan. Kompetisi Sulaman Sujo akan segera dimulai kembali. Kali ini kamu harus memenangkan kejuaraan untuk mempertahankan posisimu di pabrik Sulaman. Apa yang menjadi milikku, tidak seorang pun bisa mengambilnya. Ibu, saya pasti akan memenangkan kejuaraan. Saya harap kompetisi ini sama sekali tidak akan memiliki lebih banyak kecelakaan. Pabrik Sulaman Furom, bukankah seharusnya ada dua peserta? Mengapa hanya kamu sendiri? Dia. Aku khawatir dia tidak akan berhasil kali ini. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa menghalangiku. Kesepakatan bisnis ini sangat bagus. Bertemu dengan seorang wanita cantik kecil seperti Anda segera. Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda tahu ini ilegal? Ilegal. Jika itu tidak ilegal,
Saya tidak akan melakukannya. Tolong, Anda bisa berteriak sekuat tenaga, tetapi tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. tolong. Kompetisi kita akan segera dimulai. Peserta yang belum tiba akan otomatis didiskualifikasi. Sekarang menghitung mundur 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kontestan nomor 22. Guru Fu ada di sini untuk bersaing. Bagaimana bisa kau muncul di sini? Bukankah seharusnya kau menjadi apa? Bukankah seharusnya saya berada di sini? Nona, menurut Anda, saya seharusnya berada di mana? Tolong. Seseorang. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Di mana kamu terluka? Apakah dia mengganggumu? Si Elbai. Anda menyelamatkan saya lagi. Kemarilah. Biar aku lepaskan ikatanmu. Merusak rencanaku. Pergi ke neraka. Awas. Xiao Mami, apakah Anda baik-baik saja? Xiaofu tunggu kamu kembali. Jangan khawatir Xiaofu. Aku akan segera kembali. Xiao Fu. Apakah kamu Xiao Fu? Aku adalah Xiao Yao. Lihat, ini adalah bekas luka yang kudapat ketika aku terluka saat masih kecil. Dulu kamu dan ibu bahkan menertawaiku. Xiao Fu. Aku benar-benar Xiao Yao. Aku hanya kehilangan ingatanku 10 tahun yang lalu. Itu baru saja tiba-tiba kembali. Ibu kita bernama Ruan Liuseng. Kamu adalah Xiao Fu. Keluarga kita tinggal di... Kakak. Aku sangat merindukanmu. Xiao Fu. Aku juga merindukanmu. Kakak, kemana saja kamu selama ini? Apakah kamu tahu bahwa ibu dan aku telah mencarimu? Ibu sudah. Xiao Fu. Kita punya banyak waktu di depan kita. Mari kita bicara nanti. Yang penting sekarang adalah kompetisimu. Masih ada waktu. Aku akan meminta sopir mengantarmu ke sana. Tapi, pakaianku. Jangan khawatir. Kakakmu ada di sini. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Silakan. Bawa dia pergi untukku. Beri dia sambutan yang layak. Siapa sebenarnya yang ingin mencelakai adikku? Selidiki dan cari tahu setiap detailnya untukku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. The film was translated and narrated by M Media. Untuk mencegah terulangnya kecelakaan waktu lalu. Oleh karena itu, untuk kompetisi ini, kami akan mengadopsi model kreasi publik. Peserta akan membuat di tempat, maka urutan akan diacak untuk melakukan pemungutan suara anonim. Baiklah, kompetisi secara resmi dimulai. Tunggu dan lihat saja nanti. Sialan. Siapa sebenarnya yang mengubah aturan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Xiaofu, kamu harus tumbuh dengan baik. Ibu, selamanya mencintai. Kompetisi selesai. Semua peserta silakan. Serahkan karya Anda secara berurutan.
Tetua Zhang. Karya ini, apakah ada yang salah dengannya? Benang dan jahitan jarumnya memang luar biasa. Penampilannya juga seperti hidup. Tapi paling-paling ini hanya tanpa celah. Itu bukan sesuatu yang istimewa. Ini sebenarnya sulaman dua sisi. Sungguh karya sulaman yang sangat indah. Sudah bertahun-tahun sejak aku melihat sulaman dua sisi yang begitu sempurna. Ini sangat mirip. Ini sangat mirip dengan gaya tetua yang sebelumnya. Begitu karya sulaman ini terungkap, karya-karya lain kemungkinan akan kesulitan bersaing. Pembawa acara, mohon umumkan hasil kompetisi. Kompetisi tahun ini sungguh spektakuler. Saya umumkan, pemenang kompetisi sulaman Suzhou ini adalah kontestan nomor 22, Guru Ovo. Mari kita semua memberi selamat padanya. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kamu dan ibumu sangat mirip. Ibu, aku berhasil. Aku juga menjadi seseorang yang sangat-sangat mampu sama seperti ibu. Orang ini adalah penerus wanita tua ini di masa depan. Jika terjadi sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk datang mencariku. Selamat Nona Gu. Kesenangan ini timbal balik. Kakak. Senang sekali kamu ada di sini. Andai saja ibu juga ada di sini. Apa masalah besarnya? Aku hanya akan mengirim seseorang untuk membawa ibu kembali, bukankah itu bagus? Ngomong-ngomong sudah 10 tahun. Apakah ibu masih akan mengenaliku? Dia tidak akan berpikir bahwa aku sengaja bolos kelas saat itu kan? Sudahkah kamu menjelaskannya padanya? Kalau tidak, aku benar-benar takut dia akan, saat kita bertemu, dia akan memukuliku lagi. Tapi sekarang aku berkulit tebal. Biarkan ibu memukulku. Itu bukan masalah serius. Kakak. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu sejak lama. Ibu meninggal 10 tahun yang lalu. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Aku kembali. Putramu yang tidak berbakti Xiao Yao telah kembali. Ibu. Aku kembali terlalu terlambat. Ini semua salahku. Aku tahu aku salah. Ibu. Tolong bangun dan pukul aku. Ibu. Maukah ibu bangun dan memukulku? Kakak, jangan seperti ini. Arwah ibu mengawasi kita dari surga. Melihat kita saudara kandung bersatu kembali, dia pasti akan sangat bahagia. Xiao Fu. Aku membenci diriku sendiri. Karena tidak melindungi kamu dan ibu. Dan sekarang, aku masih tidak bisa melindungimu dengan benar. Kakak laki-laki jelas berjanji padamu. Ibu. Tolong yakinlah. Aku pasti akan melindungi adik perempuanku dengan baik. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berlutut. Bos Hei. Apa maksud dari semua ini? Katakan padaku, bagaimana kamu memenangkan kejuaraan itu? Tentu saja aku memenangkan ini sendiri. Baiklah. Kamu masih sangat keras kepala. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kejuaraanmu? Apakah kamu merayu CE Olbay dan menggunakan cara yang tidak pantas untuk mencurinya?
Master He, omong kosong apa yang kau bicarakan? Shi Eobai adalah saudaraku. Kami tidak memiliki hubungan seperti yang kau maksudkan. Berhenti memberiku alasan itu. Cie Obai adalah saudaramu. Kenapa kamu tidak bilang saja aku ayahmu? Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi ayahku. Dan Shi Eobai berada di lapangan, bertukar pandang genit, dan saling menarik setelah kompetisi. Tidak hanya aku yang melihatnya. Semua orang di sini melihatnya. Jika kau benar-benar sangat menginginkan kejuaraan itu, kau seharusnya memohon padaku. Aku bisa saja menyerahkannya padamu. Mengapa kau harus melakukan sesuatu yang begitu? Tak tahu malu. The film Masih was keras kepala. translated and narrated by M Media. Pengawal. Pukul dia. Pukul dia sampai dia mengatakan yang sebenarnya. Kejuaraan ini dimenangkan olehku secara pribadi. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Kamu benar-benar seperti batu dari lubang jamban, bau dan keras. Terus pukul. Terus pukul. Cocok. Cocok. Ini adalah Liontin Giok ayah. Ini adalah Liontin Giok ayah. Liontin Giok ini. Dari mana kau mendapatkan ini? Ini adalah Liontin Gyoko. Aku mengukirnya sendiri. Lalu bagaimana dengan separuh ini? Ini adalah warisan dari putriku. Kembalikan padaku. Jangan sentuh dengan tangan kotormu. Mustahil. Mustahil. Kamu ingat ini. Pemilik Liontin Giok ini adalah ayahmu. The film was Bagaimana bisa itu translated dia? and Guru Fus narrated Kema by apa? M Media. Yang sedang kau susun sekarang. Baru saja kau mengatakan General Manager Bai adalah saudaramu. Dan sekarang kau mengatakan ayahku adalah ayahmu. Aku tahu kau adalah seorang yatim piatu. Tapi kau tidak bisa begitu saja mengklaim hubungan seperti ini. Aku menyesal 10 tahun yang lalu. Aku bahkan membantumu dan ibumu. Dan sekarang, ini balasanmu padaku. Jika aku tahu ini sebelumnya, seharusnya aku membiarkanmu mengurus dirimu sendiri. Aku beritahu kamu, Anal adalah belahan jiwaku. Jika dia tidak bahagia, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kesayanganmu. Baiklah. Itu benar-benar luar biasa. Ibu, apa kau melihat ini? Orang yang kau rindukan siang dan malam. Inilah orang seperti apa dia. Jadi ayah yang dengan putus asa ku cari. Inilah orang seperti apa dia. Gila. Benar-benar gila. Xiaofu tidak punya rumah lagi. Ya, aku gila. Sakit. Itu adalah khayalanku yang bodoh. Apa kau dengar itu? Ana, apa kau dengar itu? Dia memanggilku ayam. Apakah ini pabrik Sulaman Furom? Tidak tahan lagi denganmu. Pengawal. Lemparkan dia keluar untukku. Apa? Hai Suyan adalah pria yang 10 tahun lalu kawin lari dengan ibu. Yang berarti, dia adalah ayah kandung Xiaofu The dan film aku. was translated Jika and Xiaofu tahu, narrated by M dia pasti Media. akan senang. Dia selalu ingin mencari ayah. Aku harus memberitahu Xiaofu berita ini. Ibu. Bunga sepatu kita. Sepertinya sudah layu.
Xiao Fu. Xiao Fu. Xiao Fu. Xiao Fu. Xiao Fu, kamu sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang memukulimu seperti ini? Beritahu kakakmu, dan aku akan pergi membunuhnya. Aku baik-baik saja. Kakak, kau datang ke pabrik bordir untuk mencariku. Apakah sesuatu terjadi? Jika kamu tidak mau bicara, lupakan saja. Xiao Fu, aku punya kabar gembira untuk diberitahukan padamu. Aku menemukan ayah kandung kita. Dia adalah pemilik pabrik. Hai Shuyan. Dia adalah ayah kandung kita. Ini benar-benar dia. Ada apa Xiao Fu? Apa kamu tidak senang? Bukankah kamu selalu ingin mencari ayah? Manajer umum Bai. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja langsung. Xiao Fu The bukan film orang was luar. translated Orang yang melukai and Nona Xiao Fu narrated by telah M ditemukan. Media. Ini adalah Cepat katakan. He Shuyan. Ayah kita. Kakak. Aku sudah dewasa. Tidak membutuhkan ayah lagi. Tapi kau berbeda. Master He selalu mengagumimu. Jika kalian berdua saling mengakui, aku akan bahagia untukmu. Xiao Fu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku adalah kakak laki-laki Mu. Kamu adalah adik perempuanku. Kita adalah satu-satunya keluarga. Mulai sekarang, kita hanya punya ibu, bukan ayah. Mulai sekarang, kita hanya memiliki ibu, bukan ayah. Xiao Zhen. Aku datang untuk membawamu pulang. Mulai sekarang, kita bisa berbagi hidup dan mati bersama. Guru, saya lihat makam Sunye di sebelahnya. Kebetulan berada tepat di jalan. Saya khawatir itu bisa menghalangi masa depan cerah Nona Ruan. Ini bukan pertanda baik. Memang benar begitu. Lalu apa The yang film harus was dilakukan? translated and narrated by M Media. Ayah, aku sudah bertanya sebelumnya. Di dalam kuburan ini, hanyalah seorang wanita tua yang tidak dipedulikan siapapun. Mengapa kita tidak menghancurkannya saja? Setelah itu, kita bisa memberi mereka sejumlah uang sebagai kompensasi. Bukankah itu agak tidak pantas? Ayah, membawa Bibi Run pulang adalah yang paling penting. Baiklah, kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Hancurkan makam ini segera. Kakak, hari ini adalah peringatan kematian nenek. Jika dia tahu bahwa kita saudara kandung, datang untuk menemuinya hari ini, dia pasti akan sangat bahagia. Aku lupa membawa kue almond untuk nenek. Kamu naik duluan. Aku akan kembali dan mengambilnya. Cepat hancurkan. Jangan lewatkan waktu yang baik. Tidak. Kenapa kau tidak meninggalkan kami sendiri? Kau tidak tahan melihat kami baik-baik saja kan? Berhenti membuat tuduhan tak berdasar di sini. Aku pikir kaulah yang menghantui kami. Kemanapun kami pergi, kau mengikuti The kami ke film sana. was translated Ini and adalah makan narrated nenekku. by M Kebencian Media. atau dendam apa yang kau miliki? Kau bisa melampiaskannya padaku. Mengapa kau harus membuat nenekku meninggal dengan penyesalan? Sungguh kebetulan. Kami secara acak memilih kuburan untuk dihancurkan. Dan kebetulan itu adalah nenekmu. Aku curiga kau mencoba memeras keluarga Hai kami bukan? Cukup. Ambil uang ini. Dan segera pergi dari sini. Jangan jadi pemandangan yang tidak enak. Aku tidak ingin uang kotormu. Yang kuinginkan hanyalah kau memberikan keadilan kepada nenekku. Nenekku adalah orang terbaik di seluruh dunia. Dia juga meninggal karena aku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menghinanya. Apa urusanmu denganku? Tahan dia untukku. Jangan tunda aku membawa Xiao Xiang pulang. Kau ingin memindahkan makam. Dengan hak apa kau memindahkan makam? Karena dia adalah istriku.
Itu benar-benar konyol. Bukankah istrimu putri dari keluarga Lin? Bagaimana dia mengubah namanya? Ini adalah masalah pribadi untuk keluarga Heiko, bukan untuk orang luar untuk mengatur. Kenapa kau berdiri di sana terpana? Mulai bekerja. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kau inginkan. Jika kau ingin memindahkan makam, kau bermimpi. Dengan hak apa kau menghentikanku? Karena dia adalah ibuku. Guru Wofu, kau benar-benar menarik. Mengapa kau tidak mengatakan saja seluruh dunia adalah keluargamu? Ayah, dia pasti berbohong. Kau sama sekali tidak boleh tertipu. Keras kepala dan tidak menyerah. Aku hampir mempercayai omong kosongmu. Hari ini aku harus membawa Xiao Xiang pergi. Maka kau harus melangkahi mayatku. Apa kau pikir aku tidak berani? Pengawal, beri dia pelajaran yang bagus. Pergi sekarang. Dan aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Tidak akan pernah. Sangat keras kepala. Serang. Kita lihat siapa yang berani. CLB, aku The menyarankanmu film was untuk tidak ikut translated campur and dalam urusan orang narrated lain. by M Jika aku Media. bersikeras ikut campur. Keluarga Bai ingin membatalkan kerjasama. Hanyalah masalah satu kata dariku. CLB, kau pasti bercanda. Dia hanya seorang gadis. Jangan merusak hubungan antara kedua keluarga kita. Urusannya adalah urusanku. Kata-katanya adalah kata-kataku. Bosei, hati-hati, aku tidak akan mengantarmu keluar. Ayo pergi. Barangmu masih bersamaku. Aku menunggu kehadiranmu. Bagaimana kalau aku mengirim seseorang untuk mengambilnya? Aku lihat dia. Tampaknya menyimpan niat buruk. Tidak perlu. Itu adalah kotak peralatan yang ibuku tinggalkan untukku. Bahkan jika itu adalah perjamuan Hongmen, aku harus mengambilnya sendiri. Kembalikan barangku. Aku tidak berpikir kau ingin melihatku sebanyak itu juga kan? Jangan terburu-buru. Bagaimanapun kita adalah kenalan. Mengapa kita tidak bernostalgia? Kau telah merusak rencanaku berkali-kali dan mencuri pusat perhatianku. Kau pasti sangat senang dengan dirimu sendiri, bukan? Tapi aku memberitahumu, beberapa orang dilahirkan untuk diinjak-injak seperti kau. Kembalikan barangku. Aku berjanji, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kau menginginkan kotak rusak ini, bukan? Sekarang berlututlah, merangkak ke arahku, dan mohon padaku. Maka aku akan memberikannya padamu. Kau, bukankah kau menginginkannya? Tunggu. Bisakah Anda mengembalikannya kepada saya sekarang? Apa yang harus kulakukan? Aku menyesalinya lagi sekarang. Bagaimana kalau kau bersujud 3 kali lagi untukku? Anda tidak seharusnya terlalu memaksakan keberuntungan Anda. Antara kau dan aku, menurutmu siapa yang akan ayah pilih? Kakak. Ano, apa kau baik-baik saja? Ayah, kau akhirnya datang. Aku takut setengah The mati film was barusan. translated and narrated Tidak by M apa-apa, ayah di Media. sini. Beraninya kau menyentuh putriku? Apa kau sudah bosan hidup? Dia jelas jatuh sendiri. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Ruofu, aku yakin kau tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimana kalau begini? Kau bersujud 3 kali padaku, dan aku akan memaafkanmu. Apa kau tuli? Apa kau tidak mendengar apa yang dikatakan Ano? Minta maaf. Tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri. Pertama, terima kasih atas anugerah melahirkan 18 tahun yang lalu. Kedua, terima kasih atas anugerah menyelamatkan hidup saya 10 tahun yang lalu.
Ketiga, terima kasih sekarang. Karena memutuskan hubungan ayah anak. Sekarang bisakah Anda berikan barang itu kembali kepada saya? Baiklah, ini dia. Aku akan membunuhmu. Enyahlah. Jika Anar kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mengambil nyawamu. Aku benar-benar menyesal membantumu dan ibumu 10 tahun yang lalu untuk membesarkan putri sepertimu. Sepertinya ibumu juga bukan orang baik. Ayahmu meninggalkanmu 10 tahun yang lalu. Rasakan itu. Saya melarang Anda berbicara tentang ibu saya seperti itu. Pengawal. Beri dia pelajaran yang bagus. Ano. Ayo pergi. Bos Ye, pemilik Liontin Jiang telah ditemukan. Itu Guru Wofu dari pabrik bordir. Dia adalah Xiaofu yang Anda cari selama ini. Apel. Jangan salahkan kami karena kejam. Beraninya kau menyinggung Nona He. Kau pasti sudah bosan hidup. Siapa di kota ini yang tidak tahu bahwa Tuan He sangat menyayangi putri ini? Jika kau menentangnya, kau hanya mencari mati. Benar sekali. Jika kau ingin balas dendam, pergilah cari mereka. Tapi tolong jangan bergantung pada kami. Beberapa orang menderita kesengsaraan besar dan tidak menemui akhir yang baik. Yang lain menikmati reuni keluarga, menikmati berkat memiliki banyak istri. Dao surgawi tidak adil. Dunia ini tidak adil. Ibu, Xiaofu sangat merindukanmu. Xiaofu tidak mau ayah lagi. Xiaofu. Jauhi aku kalian semua. Xiaofu. Xiaofu. Jangan takut. The Kakak film akan was membawamu pulang. translated Ayo and pergi. narrated by M Media. Kakak. Kau adalah Xiao Yao. Kau adalah Xiao Yao. Aku adalah ayahmu. Aku adalah ayahmu. Seharusnya aku memikirkannya lebih cepat. Bagaimana aku tidak memikirkannya? Xiaofu dan aku hanya punya ibu. Kami tidak punya ayah. Semua yang diderita Xiaofu hari ini, aku akan menyelesaikan setiap perhitungan dan menuntut pembayaran darimu. Xiaofu. Ini semua salah ayah. Tidak. Aku harus pergi mencari Xiaofu. Tidak ada yang diizinkan untuk menindas. Putri Hashuyan. Tampar wajahnya. Karena tangan dan kakimu kotor, maka akan melumpuhkan satu tangan. Saya bukan anak haram. Saya punya ayah. Saya juga punya ibu. Ceo Bai adalah kakakmu. Kenapa kau tidak bilang saja aku ayahmu? Sepertinya ibumu juga bukan orang baik. Ayahmu meninggalkanmu 10 tahun yang lalu. Memang pantas dia mendapatkannya. Beberapa hari terakhir ini, apa yang telah aku lakukan? Xiaofu. Ketika kamu bangun, entah kamu memukulku atau memarahiku. Selama kamu bisa memaafkan ayah, aku bersedia melakukan apa saja. Xiaofu. Tolong bangun dan lihat ayah ya. Xiaofu. Xiaofu. Kamu sudah bangun. Apakah ada bagian lain di tubuhmu yang terasa tidak nyaman? Luka-luka di tubuh saya. Bukankah semuanya ditimbulkan oleh Anda? Ini semua salahku.
Xiaofu, selama kamu bisa memaafkanku, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Xiaofu, selama bertahun-tahun ini, aku telah mencarimu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Tak disangka, kamu selalu berada di sisiku selama ini. Ayah yang telah menyakitimu. Aku minta maaf padamu. Xiaofu, aku tidak pernah menyangka kita berdua ternyata adalah saudara kandung. Pantas saja sebelumnya aku selalu merasa kau sangat akrab. Jadi kita terhubung oleh darah. Keluar. Saya tidak ingin melihat Anda. Jangan seperti ini, Kak. Lihat kotak peralatanmu. Aku membawakannya untukmu. Tolong maafkan ayah. Bagaimanapun dia juga melakukannya demi aku. Keluar, keluar. Kalian semua keluar. Saya tidak ingin melihat salah satu dari kalian. Xiaofu. Jika kamu benar-benar peduli pada Xiaofu, tolong segera pergi. CLB, preman itu akhirnya mengaku. Siapa sebenarnya dia? Hean, Kakak, apakah kamu tahu? Ketika saya mendengar itu bukan dia, saya justru merasa sedikit lega. Tidakkah menurutmu saya terlalu bodoh? Bukan karena kamu terlalu bodoh. Hanya saja kamu terlalu menginginkan seorang ayah. Ayo pergi ke rumah keluarga Hai. Beberapa keadilan harus kita cari sendiri. Tuan dan Nyonya. Dua tamu telah tiba. Mereka mengatakan nama mereka adalah Xiaofu dan Xiaoyao. Bawa mereka masuk. Ya, Xiao Yao. Kamu adalah Xiao Yao. Kamu sangat mirip dengan Suyan. Ketika dia masih muda. Dia memang keturunan keluarga kita. Kalian berdua. Urusan apa yang membuat kalian datang ke sini hari ini? Kami datang ke sini hari ini untuk dua urusan. Urusan pertama, saya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Dibesarkan oleh keluarga kecil dan sederhana. Titik. Bicara. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Saya di sini untuk mengambil kembali Liontin Giok ibu saya. Tuan He telah menguasai Liontin Giok ini terlalu lama. Sudah waktunya Liontin itu dikembalikan kepada pemilik sahnya. Pergi. Panggil tuan muda ke sini. Xiaofu. Xiaofu. Apakah aku bermimpi? Kenapa kamu ada di sini? Saya merepotkan Tuan He untuk menunjukkan belas kasihan dan mengembalikan Liontin Giok ibu saya kepada saya. Itu adalah kenang-kenangan terakhir saya, Xiaofu. Jangan bicara padaku seperti itu. Selama kamu menginginkannya, aku akan memberimu segalanya. Kamu menyebutkan masalah kedua. Apa masalah kedua itu? Masalah kedua adalah menuntut pertanggungjawaban. Beberapa hari yang lalu adikku pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi sulaman Susou dalam perjalanan. Dia diculik oleh preman. Untungnya aku tiba tepat waktu, mencegah bencana besar. Hari ini, penjahat itu mengungkapkan dalangnya. Yang tidak lain adalah putri dari keluarga Hemu, Haenel. Xiao Yao. Apakah ada beberapa kesalahpahaman dalam hal ini? Berbicara tentang Anoe. Dia juga adikmu. Dia selalu terdidik dan sopan, dan lembut kepada orang lain. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Mungkinkah dia disesatkan oleh seseorang? Benar sekali. Bawa orangnya ke sini.
Yang ini adalah saksi manusia. Yang ini adalah bukti fisik. Jika kamu masih tidak percaya, aku tidak punya pilihan selain menyerahkannya ke kantor polisi. Ayah harus percaya padaku. Aku tidak melakukannya. Mereka menjebakku. Saksi manusia dan bukti fisik semuanya ada di sini. Dan kamu masih mencoba berkelit. Ayah, aku hanya sesaat ceroboh dan kehilangan akal. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Ayah, aku mohon. Aku tahu aku salah, Ayah. Bukan aku yang seharusnya meminta maaf. Itu adalah Xiao Fu. Aku benar-benar tersesat. Aku salah. Aku minta maaf. Sekarang setelah kebenaran terungkap, dia. Bagaimana Anda berencana menanganinya? Bagaimana aku harus mengatakannya? Ana juga adikmu. Aku pasti akan mendisiplinkannya dengan ketat di masa depan. Insiden serupa sama sekali tidak akan terjadi lagi. Ya, dia adalah biji mata Anda. Tentu saja Anda tidak akan melakukan apapun padanya. Xiao Fu, masalah ini adalah kesalahan kami. Sekarang kalian berdua, apakah kalian masih berniat untuk meninggalkan keluarga Hai? Ya, Mama. Xiao Yao. Kita adalah keluarga. Kita terhubung oleh darah dan daging. Selama kamu kembali, ini akan selalu menjadi rumahmu. The film Tuan was Hanyonya tua. translated Karena and kecocokan status narrated by sosial yang M. sesuai, Media. Anda tidak bisa menerima ibu saya. Saya tidak menyalahkan Anda. Nyonya Lin juga bertindak atas perintah orang tuanya. Saya juga tidak menyalahkannya. Bahkan He Anel, saya bisa maafkan. Tetapi satu-satunya orang yang tidak bisa saya maafkan adalah Anda. Ayah kandung saya. Ketika saya dijek karena tidak punya ayah, di mana Anda? Ketika saudara saya bekerja demi penghasilan keluarga, memindahkan barang di dermaga. Ketika ibu bekerja untuk menafkahi keluarga, menyulam siang dan malam, di mana Anda? Ketika kami diusir dari rumah kami, dan tidak punya tempat tujuan, di mana Anda? Ketika ibu terbaring di ranjang sakitnya, berjuang untuk hidup, di mana Anda saat itu? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku kira kamu selalu baik-baik saja. Aku tidak tahu. Saya pikir Anda menderita dalam kesakitan yang hebat. Tetapi Anda memiliki wanita cantik di pelukan Anda. Sangat bahagia dan puas. Dan ibu kami, diam-diam dan tanpa suara, meninggal pada hari hujan. Sampai kematiannya. Dia memegang liontin giok ini erat-erat di tangannya. Saya membenci Anda. Saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Anak, masalah ini. Keluarga Hai kami yang telah bersalah padamu. Dulu pabrik burger berada di ambang kehancuran. Begitu keluarga Hai runtuh, tak terhitung jumlah pekerja pabrik yang akan menghadapi pengangguran. Untuk menyelamatkan pabrik berdil, aku hanya bisa memaksa Suyan ke dalam aliansi pernikahan dengan keluarga Lim. Saat itu, aku berjanji pada ayahmu akan menjaga baik kalian bertiga ibu dan anak-anak. Ketika aku mengirim orang untuk mencari kalian, tidak ada jejak kalian. Anak, demi nasib pabrik berdil, aku hanya bisa menyembunyikannya dari ayahmu. Aku Nahian. Membuatmu menderita. Xiao Fu, Xiao Yao. Selama kamu bersedia untuk kembali, kami pasti akan menggunakan sisa hidup kami untuk menebus kesalahan padamu. Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin ibu saya kembali. Saya hanya ingin ibu saya kembali. Xiao Fu. Xiao Yao. The film Setiap was kesalahan besar atau translated kecil and narrated by M. Media. adalah salahku. Akulah yang mengecewakan Xiao Zhen. Akulah yang menyakitimu. Sebelum kamu pergi, bisakah kamu pergi ke suatu tempat bersamaku? Dulu Xiao Xian dan aku bertemu di bawah bunga sepatu.
Dia suka tertawa saat itu. Senyumnya benar-benar indah. Pantas saja kamu memiliki sikap seperti kenalan lama. Kamu ternyata adalah anak dari kenalan lama. Xiaofu, kamu benar-benar mirip ibumu. Di antara orang-orang yang aku kenal, dia adalah orang dengan keterampilan menyulam terbaik. Semua orang bilang dia tidak pantas untukku. Tapi aku merasa bahwa aku yang tidak pantas untuknya. Xiaofu, aku tahu kamu tidak bisa memaafkanku sekarang. Tapi tempat ini akan selalu menjadi rumahmu. Ini membuatku gila. Tidak berguna seperti lumpur yang tidak bisa menempel di dinding. Jangan cemas. Saat ini Arnold masih memiliki keterikatan yang kuat pada keluarga He. Begitu kita mengendalikan keseluruhan situasi, Arnold dan aku akan mengadakan reuni ayah anak perempuan, dan dia secara alami akan bersikap baik. Sepertinya rencana kita perlu dipercepat. Tunggu kedua bocah itu masuk ke register keluarga. The film was Semuanya akan translated berakhir. and narrated by Yakinlah. M-Media. Saya di sini. Xiaofu. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tidak, saya baik-baik saja. Xiaofu. Kita adalah saudara. Jika ada sesuatu yang salah, kamu bisa memberitahuku. Saya hanya merasa sangat tidak berguna. Meskipun orang itu memperlakukan saya dengan sangat buruk sebelumnya. Namun saat dia menunjukkan kepada saya sedikit kebaikan, itu membuatku benar-benar kehilangan keseimbangan. Ini bukan salahmu. Sejak kecil, aku dirawat oleh tuan tua bayi, dan dibesarkan hingga dewasa. Tapi karena itu kamu menghabiskan bertahun-tahun sendirian. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Ikuti pilihan hatimu. Jangan takut. Kakakmu akan selalu mendukungmu. Apa sebenarnya yang kuharapkan? Dia pembohong selama ini. The film was translated and narrated by M-Media. Xiao Zhen, aku datang menemuimu lagi. Kamu tidak keberatan aku mengganggumu kan? Aku ingin tahu, apakah Xiaofu akan datang hari ini? Sebenarnya itu bisa dimengerti. Bahwa dia tidak ingin melihatku. Bagaimanapun juga, aku telah menyakiti kalian berdua. Aku tidak meminta mereka memaafkanku. Aku hanya meminta agar aku diberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Pasti terjadi sesuatu padanya. Tuan Tua He. Saya mencari Tuan Tua He dan Nyonya Tua. Tuan tua dan Nyonya tua pergi 3 hari yang lalu dan tidak akan segera kembali. Lalu di mana Nyonya Lin? Nyonya Lin pagi ini juga pergi keluar. Lalu, siapa lagi yang ada di rumah ini? Mengapa kau di sini lagi? Mengetahui bahwa aku akan dikirim pergi. Apakah kau sangat senang? Tidak, saya tidak. Saya curiga ayahmu telah diculik. Apakah kamu punya kabar tentang dia? Siapa di kota ini yang berani menculik ayahku? Apakah kau sudah gila? Liontin Giok ini, kamu tahu dia tidak pernah melepasnya. Saya menemukan ini di luar kota. Lupakan saja. Lagi pula aku tidak bisa mengandalkanmu. Ibu, mungkinkah itu kau? Begitu kita memiliki kendali atas keseluruhan situasi, Arnold dan aku akan saling mengakui sebagai ayah dan anak perempuan, dan dia secara alami akan sejalan. Sepertinya rencana kita perlu dipercepat. Begitu kedua bocah itu dimasukkan ke dalam register keluarga, semuanya akan berakhir. Kemana ibuku pergi? Di mana Heyang? Kemana dia pergi sekarang? Nyonya Lian pergi untuk memeriksa toko kain pagi ini. Mungkin kepala pelayan Hei pergi bersamanya. Kakak, saya sudah mencari sejak lama, tetapi saya masih belum menemukannya. Tidak ada hal buruk yang terjadi padanya kan? Jangan khawatir. Keluarga He adalah salah satu keluarga teratas di kota ini. Tidak ada yang akan berani dengan mudah menyentuhnya. Tetapi semua anggota keluarga Mai sudah keluar mencari, dan masih belum ada kabar. Saya takut.
Aku tidak di sini untuk membuat masalah kali ini. Aku tahu di mana ayahku berada. Cepat dan ikuti aku. Saya percaya padanya kali ini. Ini adalah salah satu toko kain keluarga kita yang ditinggalkan. Sangat mungkin ayahku ada di sini. Keluargamu. Mungkinkah ada pengkhianat di keluarga Hei? Aku juga berharap bahwa hal-hal tidak seperti yang kubayangkan. Sungguh pantas menjadi putriku. Benar-benar bisa menemukan tempat ini. Bagaimana mungkin itu kamu? Ibu, jika ada sesuatu, tidak bisakah kita membicarakannya baik-baik saja? Mengapa kau bersikeras untuk bertindak sejauh ini? Wanyin, kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Suami dan istri selama bertahun-tahun. Kau memberitahuku sekarang. Suami dan istri selama bertahun-tahun. Istri yang terus kau pikirkan hanyalah wanita itu Ruan Liuzeng. Aku minta maaf atas apa yang kulakukan padamu. Awalnya aku berniat menceraikanmu. Tapi setelah malam yang penuh kecerobohan, Anda tiba-tiba hadir. Aku tidak menyangka. Ini akan menunda dirimu selama bertahun-tahun. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih tidak berpikir. Anla adalah putrimu kan? Ibu, sebenarnya malam itu, tidak ada apapun yang terjadi The di film antara was kita. translated Mendengar and kau memanggil nama narrated wanita by itu, M-Media. bahkan saat kau mabuk, membuatku mual. Anle, kemarilah. Heyang adalah ayah kandungmu. Kita adalah keluarga yang sebenarnya. Cukup. Apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? Dulu, aku menginginkanmu. Kemudian, aku menginginkan seluruh keluarga Hei. Tapi sekarang, aku hanya menginginkan hidupmu. Cintamu sangat dalam. Namun kau tidak pernah memberiku lirikan. Hari ini adalah hari kau mati. Mengingat itu, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Cepatlah dan ucapkan kata-kata terakhirmu. Hidup seseorang pasti akan berakhir. Tapi satu-satunya hal yang tidak bisa kulepaskan adalah kalian berdua anak-anakku. Xiao Yao, ayah tidak banyak berada di dekatmu saat kamu kecil. Dan sebagai satu-satunya pria di keluarga ini, kamu melakukan yang lebih baik daripada ayah. Xiao Fu, orang yang paling kuaniaya dalam hidup ini, selain Xiao Zhen, adalah kamu. Aku bahkan tidak tahu, selama bertahun-tahun ini, bagaimana kamu berhasil bertahan. Terlebih lagi aku melakukan begitu banyak hal tercela. Aku tidak akan ragu untuk dicincang menjadi 1000 bagian. Aku minta maaf. Ketika aku mati dan bertemu Xiao Zhen, aku bahkan tidak tahu apakah dia akan memaafkanku. Kamu tidak boleh mati. Jika ibu tahu di alam baka, tahu kamu berbohong padaku berkali-kali, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Baiklah. Apakah kamu sudah menyelesaikan kata-kata terakhirmu? Tunggu. Apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Apakah kamu pikir dengan membunuh He Xian, kamu bisa melarikan diri dari ini? Keluarga He tidak akan melepaskanmu. Apalagi kakakku. Mengendalikan seluruh keluarga Bai juga tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu benar-benar ingin menjalani sisa hidupmu tanpa satu hari pun kedamaian? Kau bisa bicara sesukamu. Dia tetap tidak bisa lolos dari kematian. Karena toh tidak ada jalan untuk kembali. Aku harus menyeret seseorang bersamaku. Tidak. Kamu punya pilihan yang lebih baik. Lepaskan dia dan ambil aku sebagai gantinya. Dengan begini keluarga He dan keluarga Bai tidak akan mengganggumu. Keluargamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kamu bebas menjelajahi dunia yang luas. Xiao Fu, sama sekali tidak. Kakak, kamu mengajariku untuk mengikuti pilihan hatiku sendiri. Saya tidak tahan melihat dia mati di depan saya. Itu masuk akal. Kau ingin menukar dirimu dengannya. Aku tidak menyadari. Kau adalah putri yang berbakti. Cukup bicara. Tukar atau tidak? Xiao Fu, Xiao Yao, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Hidupku tidak berharga. Jika kamu mati, maka aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri dalam hidup ini. Diam, diam. Kau dengan sukarela menawarkan hidupmu.
Tentu saja aku tidak akan menghentikanmu. Setuju? Tidak. Bangun. Tidak. Pergi. Dengarkan. Siapkan sekotak batangan emas untuk kami. Dan siapkan mobil untukku. Jika tidak, aku akan segera membunuhnya. Baiklah, aku akan mengaturnya segera. Jangan sakiti dia. Jika kamu berani menyakiti Xiaofu, aku tidak akan mengampunimu. Cepat dan pergi. Masih mencoba melarikan diri. Hati-hati. Apa yang harus kita lakukan? Xiaofu, kenapa kamu ada di sini? Cepat kembali ke kamar rumah sakitmu dan istirahat. Kami akan menangani ini di sini. Ya, Saya baik-baik saja. Saya hanya menderita beberapa luka ringan. Ini semua salahku. Kalau tidak, dia tidak akan terluka. Ini bukan salahmu. Aku sudah mendengar tentang masalah ini. Jika bukan karenamu. Suyan, dia The pasti film sudah was kehilangan nyawanya translated sejak and lama. narrated by Terlebih M lagi, Media. dia adalah ayahmu. Apapun yang dia lakukan adalah benar. benar. Seandainya bukan karena kamu dan Xiao Yao. Tiba tepat waktu. Keluarga hai kami. Mungkin akan jatuh ke tangan pasangan yang berzina itu. Ini adalah kesalahan kami. Karena tidak melihat dengan jelas wajah asli para penjahat sejak awal. Tuan Tuahai. Kakek. Mereka sudah dikirim ke kantor polisi. Mereka pasti akan menerima hukuman yang pantas mereka dapatkan. Apa kau dengar itu? Apa yang baru saja dia panggil padaku? Kakek. Nenek, Saat Suyan bangun nanti, dia pasti akan sangat bahagia. dokter, bagaimana keadaan pasien? Pasien kehilangan terlalu banyak darah. Tapi untungnya meleset dari jantung sebanyak 2 kun. Saat ini dia sementara lolos dari bahaya yang mengancam jiwa. Apakah dia bisa bangun? Tergantung pada takdir. Suyan, Nenek, anakku, nenek jangan khawatir. Langit membantu yang layak. Ayah pasti akan bangun. Bunga kembang sepatu tahun ini telah mekar lagi. Mereka mekar bahkan lebih indah dari tahun lalu. Saya pikir kamu pasti akan menyukainya. Jadi, saya membawanya ke sini untuk kamu lihat. Beberapa waktu lalu, kompetisi Sulaman Susho telah berakhir. Yang memenangkan kejuaraan adalah seorang gadis kecil. Melihatnya, rasanya seperti melihat diri saya yang lebih muda. Saya lupa memberitahumu. Saya adalah juri tahun ini. Waktu benar-benar cepat berlalu. Lihat dirimu. Rambutmu sudah memutih lagi. Kamu terlihat beberapa tahun lebih tua. Jika kamu tidak segera bangun, saya khawatir kamu bahkan tidak akan mengenali saya. Kamu sudah dewasa sekarang, namun kamu masih mudah menangis. Jika ayah melihatmu, dia pasti akan menertawakanmu. Andai saja dia benar-benar bisa bangun. Saya tidak akan keberatan dia menertawakan saya. Sudah 3 tahun. Dokter bilang jika dia tidak bangun dalam 3 tahun, harapan akan tipis. Itu tidak akan terjadi. Dia pasti akan bangun. Bagaimanapun, kami masih berutang panggilan ayah kepadanya. Itu benar. Saya masih berutang panggilan ayah padanya. Dulu di pabrik Sulaman, saya hampir mengatakan, The film was kata itu ayah. translated and Saya tidak narrated menyangka by M bahwa Media. menundanya akan berujung pada saat ini. Ayah? Ayah? Ayah, kamu sudah bangun, ayah. Saya Xiaofu, ayah. Xiaofu. Ayah? Xiaofu. Xiao Yao. Apakah ini benar-benar kamu? Ya, Aku tidak bermimpi lagi kan? Suyan, ini bukan mimpi. Ini nyata. Anak-anakmu telah menunggumu. Tuhan memberkati kita. Kamu akhirnya bangun. Itu luar biasa. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Hal yang disesalkan adalah ibumu tidak sempat melihat momen ini. Aku selalu merasa seperti aku mengalami mimpi yang sangat-sangat panjang. Xiao Sheng ada dalam mimpi itu, bersama dengan Xiaofu dan Xiao Yao.
Aku hampir mengikuti Xiao Xiang pergi. Tapi, aku melihat Xiao Fu terus-menerus menangis dan mengejarku. Aku berpikir, Xiao Fuko, jika tidak ada yang melindungi, apa yang harus dilakukan? Apapun yang terjadi, aku harus tetap tinggal dan merawatnya. Ayah, saya sangat merindukanmu. Ayah, selamat datang di rumah.